Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini saya akan memperagakan tutorial tentang cara penimbunan batang semangka supaya batangnya besar-besar dan gemuk gendut-gendut ya guys ya. Yang sedang menonton channelnya Bos Tani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada masukan mohon dikritik dan saran atau memberi motivasi tersendiri. Oke ya bro. Sekarang lanjut. Sekarang kita akan menimbun lubang-lubang yang ini ya guys ya. Lubang ini kita timbun dengan tanah secukupnya. Supaya apa? Waktu penyiraman di dalam selang drip itu, di dalam mulsa ini ya guys ya. Dalam mulsa ini ada selangnya guys. Ini selangnya dia. Ini selang drip ini namanya guys. Ini kita lubangin dengan pancing. Pancing kita luruskan, baru kita buang matanya separuh, kita tusukkan, dia mengalir di sini guys. Untuk proses pengimpusan atau penyiraman dari dalam dan pemupukan. Maka dari itu perlu kalian ketahui kawan-kawan, alangkah baiknya jika mempunyai tanaman semangka seperti ini, kita wajib menutup lubang ini dengan tanah. Supaya apa? Supaya air dan pupuknya tidak mengenai batang-batang dan daun-daun ini ya guys ya. Kalau mengenai bisa gosong dan layu mati. Kalau kita timbun dengan tanah seperti ini bro, kita timbun seperti itu, keliling secukupnya hingga tidak nampak lubangnya, maka tembakan dari air tersebut mengenai tanah ini, tidak langsung ke batang atau ke daun. Jadi tanah ini pun fungsinya juga tidak akan jangkrik masuk di dalam mulsa ini. Kadang-kadang banyak hama-hama ya guys ya, seperti jangkrik dan lain sebagainya. Dia sembunyinya di dalam plastik-plastik ini bos ya ini. Maka dari itu kita tutup rapat seperti ini. Setelah kita melakukan pemupukan, dia akan meresap dan akan turun dengan sendirinya. Ketika udah mulai munggel, ibaratnya kita ngomongnya apa itu, buang pucuknya ini, itu akan sangat mempengaruhi batang. Batangnya akan semakin besar dan gemuk-gemuk. Ini umur sekitar 1 minggu setelah tanam ini ya bos ya. Baru segini-gini umur 1 minggu ini semangkanya. Semuanya merata ke sana. Dan habis itu kita tutup. Nah, kita tutup seperti ini bos ya. Ini setiap lubang saya tutup supaya apa? Air tidak bisa keluar ke tanah-tanah bawah, biar rumputnya tidak subur. Kalau terkena pupuk cepat sekali tumbuhnya. Maka dari itu pupuknya cuma diresap oleh tanaman ini sendiri, karena tanaman ini dilindungi oleh tanahnya sendiri, ditutup dari lubang-lubangnya. Kita memerlukan cuma satu lubang ini untuk lubang di tugal atau digejek ini ya bos ya, dikasih pupuk tiap lubang ini. Nanti selangnya kita lubangin lagi satu-satu untuk pencairan pupuk di sini. Ini pupuk kimia kita masukkan dengan secara kering, tidak dikocorkan. Kalau kocorkannya kita melalui selang drip dari mesin sana. Mari kita lihat mesinnya dan kita lihat alat-alatnya yang untuk penyiraman ya bos ya. Nah inilah bos kolamnya yang untuk penyiraman. Ini kawan saya sedang menyiram. Menyiramnya melalui selang drip dan selang induk. Ini dari sumur bor kita alirkan ke situ ya bos ya, kolam. Baru kita isap dan kita kirimkan ke sana bisa, atau ke sebelah sana juga bisa. Ini selang dripnya. Nah ini ya bos ya, semangka yang sudah disiram ini bos. Lihat, bisa anda kan bisa lihat air tidak keluar kemana-mana, cukup di dalamnya mulsa saja, karena di luar udah dilindungin oleh tanah kering. Tanahnya pun bisa menyimpan kadar air cukup lumayan banyak. Jadi manfaat dari penimbunan batang semangka itu dengan tanah ini fungsinya. 1. Mencegah hama. 2. Untuk menghemat pupuk agar tidak merusak batang. Itulah guys ya yang bisa saya bagikan ilmunya sepengetahuan saya. Itu tergantung menurut cara anda masing-masing. Nah, dan inilah contoh semangka batangnya yang belum ditutup dengan tanah. Kita akan lihat ke sini, ini bos, ini airnya keluar bahkan ke jalan-jalan ini, tidak
khusus menyiram batang semangka. Jadi biar supaya pengairannya bagus dan terjangkau, kapasitas kadar airnya jangan sampai keluar, yaitu dengan cara menutup lubangnya seperti ini. Udah paham bos ya? Ini hanya untuk fase penyuburan aja, 1 minggu setelah tanam ini. Biasanya kalau tanaman saya ditimbun seperti ini bos. Bawa campuran ribet ya guys ya. Ini lagi ini nunggu 1 minggu nanti batangnya udah besar, batang rokok ya. Karena pupuk kandang dan pupuknya udah ada di dalam. Kita menggunakan pupukan atau infus dari dalam pabrik. Guys, alatnya cuma sederhana guys. Ini dengan sebilah bambu kita buat seperti pisau ya guys, untuk menggali-gali tanah ini. Nah, supaya gembur guys, kita taruh di atas lubang semangka ini guys. Kalau kita tidak menggunakan bambu ini guys, keras, nggak mungkin tangan kita mampu untuk menggali tanah. Soalnya kalau membawa tendok atau apa sebagai macam yang lain lah ribet ya guys. Apa yang kita bisa manfaatkan itulah yang kita pakai, karena ini keadaannya di hutan ya guys. Jadi alat-alat itu keterbatasan, jadi apa yang seadanya aja kita pakai untuk cara bekerja supaya mudah memudahkan diri kita sendiri. Cuman itulah guys yang info bisa saya bagikan, ilmu pengetahuan saya untuk membuat semangka kita subur. Itulah fase penanaman umur 1 minggu. Dan jangan lupa tonton terus channel saya di Goase Tani ya guys, jangan lupa like. Nah guys, setelah kita timbun semuanya seperti ini, tinggal nunggu 3 hari pemupukan lagi, dan batang itu akan sebesar batang rokok guys. Ini bisa kalian lihat panjang gulutan ini saya timbun semuanya guys. Saya membuat video ini mata-mata hanya untuk hiburan, dan kedua berbagi pengalaman, dan ketiga kita bisa sharing-sharing ya guys bersama petani, karena petani itu tidak ada yang pintar. Dan saya membuat video YouTube ini pun tidak dengan edit-editan, saya membuat dengan cara alami biar para petani detail meneliti tentang apa yang saya kerjakan, saya lakukan di dalam video YouTube saya ini ya guys. Terima kasih sudah menyimak di channelnya Goase Tani guys. Salam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.